Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iftal Baburoyan dari Teknik Manufaktur Kapal kelas 3A NIM 36202130 2007. Di sini saya akan menjawab kuis infeksi las. Yang pertama, jelaskan prinsip kerja pengujian NDT pada hasil pengelasan. Uji DYE yang pertama A. Uji visual PT dan B. Uji DYE penetran PT. Yang pertama adalah memeriksa hasil pengelasan. Ada beberapa jenis pengujian. Salah satunya adalah uji visual. Mengamati uji visual dilakukan hanya pada bagian permukaan las, baik pada permukaan las atau field face dan bagian akal las atau root. Uji visual pada hasil lasan harus dilakukan dengan prosedur yang benar agar hasil yang didapatkan akurat dan sesuai prosedur. Selain itu, inspektor yang melakukan visual test harus mampu menggunakan dan membaca alat inspeksi dengan baik. Prinsip dari pengujian visual ini adalah kita melakukan pengamatan pada sebuah benda kerja yang akan dilakukan inspeksi. Dengan cara melihat dan mengamati, kita dapat mengetahui apakah alasan tersebut sudah sesuai standar atau belum. Dalam pengamatan tersebut, yang kita dapat lakukan untuk mengetahui alasan tersebut sudah sesuai standar, yaitu dengan cara mengukur menggunakan alat tertentu. Pengukuran di sini meliputi panjang, tinggi, depth, kedalaman, dan juga lebar. Kemudian kita bandingkan dengan standar yang digunakan sudah sesuai ataukah belum. Yang B, metode pengujian NDT yang pengujiannya tanpa menggunakan alat bantu elektronik ataupun semacamnya, namun menggunakan media chemical penetran dan developer. Pemeriksaan dengan penetran ini dilakukan untuk cacat permukaan, cacat retak, dan dapat digunakan untuk material metal atau non-metal, keramik, dan plastik. Sedangkan untuk cacat yang tidak sampai ke permukaan, cara ini tidak dapat digunakan. Prinsip dari pengujian ini adalah memanfaatkan kemampuan cairan penetran untuk memasuki celah discontinuity. Liquid penetran dapat meresap ke dalam celah retakan yang sangat kecil, bahkan ke dalam retakan yang hanya sedalam 4 mikron. Lanjut soal kedua, sebutkan dua nama dan fungsi dengan deskripsi peralatan ukur cacat las welding guik di bawah ini. A. Jangka sorong, B. Welding guik. Yang pertama, jangka sorong adalah alat untuk mengukur panjang diameter luar maupun diameter dalam benda. Selain itu, bisa juga untuk mengukur kedalaman lubang. Jangka sorong lebih dipakai untuk mengukur benda yang ukurannya kecil dan tidak bisa diukur pakai penggaris. Yang kedua, cambric berfungsi untuk mengetahui dimensi dari persiapan pengelasan seperti sudut, bevel, lebar, gap, dan juga untuk mengetahui dimensi hasil pengelasan seperti tinggi, capping, tinggi root, penetration, mengukur fillet, word length, actual throat, thickness, untuk mengukur kedalaman cacat, undercut, dan lain-lain. Soal yang ketiga, jelaskan acceptance kriteria visual test untuk cacat undercut dari segi dimensi dalam, depth, dan panjang length. Undercut merupakan cacat las yang diakibatkan arus terlalu tinggi dan proses ayunan yang salah. Cacat ini maksimum kedalaman yang diizinkan adalah 1 mm, sedangkan panjang akumulatif maksimal adalah 50 mm. Untuk root tidak diizinkan menurut standar IILLW. Soal yang keempat, jelaskan cacat las yang ada pada gambar di bawah ini. Yang pertama, burn hot, burn throat. Yang kedua, hot crack. Yang ketiga, cold crack. Yang keempat, cold cracking. Yang kelima, undercut root. Yang keenam, concavity dan suckback. Yang ketujuh, hot crack. Yang kedelapan, cold crack. Yang kesembilan, underfill. Yang kesepuluh, ARC strike. Yang ke-11, undercut. Yang ke-12, kan kan concavity dan shockback. Lanjut soal yang kelima, jelaskan acceptance kriteria cacat las dengan pengamatan visual menurut standar AWS. Berdasarkan standar
N kode AWS D1, maka hasil pengujian harus memenuhi kriteria berikut. Keretakan maksimal 3 mm diukur dari segala arah pada permukaan cembung yang telah ditekuk. Jumlah cacat terbesar tidak boleh melebihi 10 mm pada cacat yang ukurannya antara 1 mm sampai 3 mm. Letak pada pojok permukaan maksimal 6 mm, kecuali disebabkan oleh select, inclusion, atau cacat fungsi yang lainnya, maka maksimal dimensi yang diperbolehkan adalah 3 mm. Lanjut soal yang ke-6, jelaskan gambar cacat di bawah ini, sertakan alasan penyebab terjadinya. Yang pertama ada distorsi. Cacat distorsi atau disebut juga mixalic menyait, yaitu di mana material mengalami bengkok akibat panas yang berlebih, menyebabkan yaitu buruknya persiapan awal pada saat fitting. Yang B, lack of fusion. Pengisian tidak penuh atau tidak sempurna terhadap base metal mengakibatkan penggunaan ampere yang terlalu rendah. Yang kedua, yang C, kan concavity dan shockback. Cacat ini yaitu ketika melakukan pengelasan logam, pengelasan yang menyusut ditarik ke dalam melawan gravitasi. Sekian untuk jawaban kuis pengelasan.